Mark Klok memang bermain underperform saat timnas Indonesia digulung oleh Irak kemarin. Benarkah kekalahan timnas Indonesia ini biang keladinya adalah Mark Klok? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Jelas ini bukan performa terbaik yang ditunjukkan oleh Mark Klok saat timnas Indonesia akhirnya gagal mengambil 1 poin pun dari Irak gitu. Tapi apakah benar penyebabnya adalah Mark Klok? Mark Klok memang melakukan kesalahan karena gol pertama bisa dibilang ini hasil dari blundernya Mark Klok yang kontrol bola terlalu jauh gitu kan. Dan Mark Klok juga memang tidak terlalu kelihatan, bahkan dipertahankan oleh Coach Sinteyong dengan waktu yang cukup lama ya untuk bermain di atas lapangan. Tetapi saya kurang setuju jika seandainya kita mengkambing hitamkan seorang Mark Klok ataupun mungkin pemain yang lain. Memang pemain yang lain juga seperti Nadeo, termasuk Mark Klok juga, Ricky Kambuaya juga sedang bermain kurang bagus lah gitu untuk pertandingan sekarang. Yang benar-benar menonjol memang mungkin hanya murni Shein Fatinama lah ya, yang bisa disebut bermain stabil dan memperlihatkan permainan apiknya walaupun timnas Indonesia diserang habis-habisan oleh Irak. Sebenarnya bagi saya bukan kesalahan, mungkin ini menjadi satu hal kebijakan yang paling tepat mungkin dari Coach Sinteyong. Akhirnya Indonesia bisa kalah seperti ini adalah memutuskan untuk bertahan. Itu sih bagi saya yang lebih menonjol ya. Bagi saya siapapun pemainnya, jika seandainya kita memutuskan untuk bermain bertahan di pressing juga setengah-setengah, nggak benar-benar pressing tapi jaraknya 1 meter, 2 meter, 5 meter, ini kan tetap memberikan satu ruang untuk pemain Irak, dan ini membuat Irak menjadi berkembang. Tim yang mendominasi mengembangkan permainan dengan tim yang mendominasi juga bertahan, jelas tim bertahan itu akan selalu kemungkinan kalahnya besar, walaupun memang ada di beberapa momen tim yang memutuskan bertahan tetapi akhirnya keluar menjadi pemenang gitu dalam satu pertandingan. Tetapi cuman persentase terbesarnya tim yang bertahan itu pasti selalu kalah, dan tim yang bertahan sekuat apapun pertahanannya dia pasti capek, dia pasti lelah, dan setiap pemain yang bermain di atas lapangan tidak bisa memperlihatkan permainan terbaiknya gitu, apalagi seorang Mark Klok di lini tengah. Saya bukan membela Mark Klok ya, ini nggak membela Mark Klok, tapi ini pandangan pribadi saya. Jika harus mengkambing hitamkan Mark Klok, saya kurang setuju. Tetapi kalau seandainya Mark Klok bermain di bawah performa terbaiknya, saya sangat setuju. Bahkan bisa dibilang, tadi juga kan saya sudah bilang bahwa hampir semua pemain bermain di performa yang kurang baik. Mungkin hanya Shein Fatinama yang bisa dibilang cukup stabil, permainannya bagus gitu. Itu maksud saya gitu. Nah, memang Mark Klok ini memiliki tugas yang cukup berat lah ya. Dia dituntut untuk bisa lebih bertahan dan agak sedikit box to box, karena mungkin untuk gelandang serang lebih fokus ke Adam Alis yang memang di pertandingan ini menurut saya belum terlihat kualitasnya jika untuk sekelas kualifikasi Piala Dunia, di mana kita bertemu dengan negara-negara besar yang memiliki kualitas bagus di Asia sepak bolanya. Menurut saya Adam Alis dengan segala hormat mungkin belum layak lah. Dia masih bermain seperti di liga gitu. Dan mungkin ini juga dipengaruhi karena memang Irak yang begitu dominan. Nah, seandainya mungkin kalau ada Ivar Jenner dan Marcelino, tapi bukan berarti gak adanya Ivar Jenner dan gak adanya Marcelino ini timnas menjadi kalah, bukan karena itu. Cuman jika seandainya ada Marcelino dan Ivar Jenner, kemungkinan Mark Klok akan lebih bisa mengembangkan permainan. Kenapa? Karena saya melihat Mark Klok ini adalah tipe yang pemain tengah yang bisa dibilang lebih box to box, tetapi lebih diberi kebebasan. Jika saya melihat permainan Mark Klok di Persib Bandung 3 musim ke belakang, saya mengikuti Persib Bandung tuh, Mark Klok ini jika dia ditempatkan sebagai gelandang bertahan kurang baik menurut saya. Jika saat di Persib ya, jika saya melihat permainan dia di Persib, ditempatkan sebagai gelandang yang benar-benar total menyerang, attacking midfield juga kurang baik juga. Tapi saya melihat lebih ke box to box, lebih ke diberikan ruang untuk bebas, yang artinya kalau dia diberikan ruang untuk bebas harus ada pemain tengah yang lebih condong menyerang dan pemain tengah yang lebih condong bertahan. Jika seperti itu, biasanya Mark Klok bermain lebih bagus. Itu yang saya lihat, yang saya analisis ketika Mark Klok bermain di Persib Bandung.
itu lebih lebih condong bagus lah karena mungkin dia seolah-olah mempunyai kebebasan harus berkreasi seperti apa gitu. Nah kemarin nggak ada gitu karena kan Ricky Kambuaya mungkin lebih box to box, Adam Alis yang lebih sebagai menyerangnya. Seandainya ada Ivar dan Marcelino, Marcelino udah jelas yang akan lebih menyerang, Ivar Jenner akan lebih bertahan dan pandai mengatur ritme. Sementara yang bolak-balik box to boxnya akan jadi Mark Klok, dan itu terlihat juga saat pertandingan melawan Argentina kemarin kan cukup terlihat tuh Mark Klok ada lah gitu bisa mengembangkan permainan. Jadi menurut saya semua pemain sedang ada pada performa yang kurang baik di sini, termasuk juga Mark Klok, kecuali Saint Fatinama yang bisa dibilang cukup menonjol, dan saya harap Mark Klok juga bisa memberikan performa terbaiknya, terutama yang terdekat ini saat melawan Filipina, karena ketenangan dia di lini tengah sangat dibutuhkan, apalagi jantung sebuah permainan dalam sebuah tim adalah lini tengah. Menurut kalian setuju nggak? Assalamualaikum.